Jadi kemajuan teknologi itu begitu cepat, tapi manusia itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan tersebut. Halo teman-teman semua, khususnya kepada para pelajar dan juga mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan kalian saat ini. Sebenarnya channel ini sudah direncanakan kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan alhamdulillah saat ini akan tayang perdana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Hai teman-teman. Untuk itu, pada video yang pertama ini, mari sama-sama kita saksikan materi tentang filosofi manajemen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang filosofi manajemen dalam merespon perkembangan peradaban. Baik, rumusnya sederhana saja. Materi ini teman-teman fokus saja pada pengalihan ilmu pengetahuan ya, sehingga maksud dari materi ini masih tersampaikan. Untuk itu di awal saya ingin mengutip perkataan Socrates bahwa semakin banyak ilmunya seseorang itu, semakin baik perilakunya. Tambahnya ilmu harus punya kolerasi yang positif dengan semakin baiknya amal seseorang. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan menjadi golongan-golongan orang yang beruntung, termasuk dan terutama bagi pribadi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Pada bagian awal di materi ini, saya ingin bercerita sedikit tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini sudah banyak menjadi pembahasan, baik itu penelitian maupun opini-opini media massa yang sudah berkembang saat ini. Secara singkat, revolusi industri 4.0 ini lahir berkat ditemukannya internet yang akhirnya mencetuskan Internet of Things, di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya terus berkembang menjadi big data, kemudian artificial intelligence, robotik, dan tema-tema itu saya yakin dan percaya menjadi familiar di telinga teman-teman. Ya, inilah era kita saat ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saat ini adalah era transisi di mana teknologi akan mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan seorang manusia. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana nasib manusia-manusia dengan kemampuan rendah dan SDM yang minim. Bakal ada di posisi mana mereka? Saya berikan contoh, misalnya penjaga toko dan kasir. Itu sudah tergantikan oleh, tugasnya sudah tergantikan oleh teknologi dan robotik. Bahkan sudah mulai di negara-negara maju saat ini sudah ada penerapannya. Contoh konkretnya misalnya di Amazon Go. Di Amazon Go ini toko yang teman-teman dan kita datang ke sana ini, kita hanya cukup mengambil barangnya, kemudian di scan, tagihan untuk membayar barang tersebut nanti akan datang di kemudian hari untuk per bulan, masuk di kartu kredit dan atau dengan
metode pembayaran virtual lain. Nah, kemajuan zaman dan pergeseran peran pekerjaan seperti ini harus direspon dengan metode yang tepat. Nah, dari sini kita seharusnya sudah bisa memawas diri kita, mengupgrade diri kita sebelum terlambat. Kita perlu mempersiapkan kemampuan dan sumber daya kita sebagai seorang manusia agar jauh lebih berguna, supaya tidak kalah jauh dibandingkan dengan teknologi ataupun robotik di masa depan. Khususnya mempersiapkan segala keahlian yang profesional yang dibutuhkan, yang jauh lebih humanis, supaya tetap bisa survive dan bertahan di era saat ini maupun di era yang akan datang. Kita membutuhkan pengetahuan yang kompleks dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diuraikan sebelumnya. Nah, jadi ilmu manajemen merupakan solusi dalam menafsirkan persoalan-persoalan ini, sekaligus memberikan stimulus serta solusi menghadapi era-era yang saat ini datang begitu cepat. Jadi kemajuan teknologi itu begitu cepat, tapi manusia itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan tersebut. Persaingan global dan pandemi COVID-19 saat ini juga mengubah fokus, jadi mengubah fokus dari ilmu manajemen menjadi fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dari kinerja perusahaan. Jadi pilar teknologi itu yang paling utama, dan disiplin juga menjadi sebuah syarat agar pribadi itu mempunyai integritas. Nah, ini dianggap sebagai cara terbaik untuk bertahan dalam mengembangkan organisasi dan perusahaan di era saat ini. Karena kalau tidak, kita masih memakai dengan metode-metode lama, kita akan tergilas oleh zaman. Dalam konteks ini, ada dua hal yang amat penting untuk sama-sama kita perhatikan, yakni peningkatan kreativitas di dalam sebuah organisasi untuk melahirkan beragam penemuan terbaru dan punya makna berkelanjutan. Jadi ada energi terbarukan, metode yang terbarukan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian penguasaan oleh jaringan informasi serta teknologi yang sudah memadai sebagai pilar dalam merespon perkembangan zaman. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga memang kita harus mengupgrade diri kita dan organisasi kita. Semua ini melibatkan sebuah cara berpikir kritis yang menyeluruh, yang hanya bisa ditawarkan oleh ilmu manajemen yang filosofis. Yang ingin saya sampaikan adalah praktek manajemen dan filsafat jelas tidak pernah bisa dipisahkan dari hidup manusia. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, pernah menyatakan bahwa ada 3 pertanyaan mendasar dalam filsafat yang kaitannya dengan hidup manusia. Yang pertama adalah apa yang dapat kita ketahui. Nah, ingat ya, apa yang dapat kita ketahui. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan, ya. Dan yang ketiga adalah apa yang boleh kita harapkan. Jadi 3 itu ya. Yang pertama, apa yang dapat kita ketahui, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang boleh kita harapkan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, terkait dengan pengetahuan manusia. Apa yang kita ketahui itu mempengaruhi cara hidup dan cara bertindak kita dalam menyikapi sesuatu. Jadi, dasarnya itu adalah pengetahuan kita itu juga membentuk dunia kita. Jadi tidak ada tawar-menawar untuk jangan belajar, tidak. Kita harus betul-betul mengupgrade dengan pengetahuan. Kemudian pertanyaan kedua itu terkait tentang tindakan manusia. Tindakan manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang sebaiknya menjadi dasar dari tindakannya. Setelah kita berpengetahuan, kita harus punya prinsip, dalam membangun hubungan manusia satu dengan manusia yang lain,
kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, organisasi satu dengan organisasi yang lain, dan bahkan negara satu dengan negara yang lain. Dan itu harus punya nilai-nilai yang bisa mempererat hubungan antara manusia, hubungan antara kelompok. Ada integritas, ada kejujuran dan lain-lain. Itu hal-hal yang mendasar. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pemahaman manusia soal keindahan yang terdapat di alam maupun di dalam sebuah karya seni. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita harus punya karya, kita harus dalam pengetahuan dan tindakan kita itu menuntut menghasilkan sebuah karya dan menghargai karya orang lain. Sehingga kesimpulannya filsafat yang menurut Kant ini hendak memberikan jawaban yang kritis, rasional, sistematis terhadap ketiga pertanyaan yang filosofis dengan sepenuhnya menggunakan akal dan budi. Akal dan budi manusia ini artinya kita harus menggunakan betul-betul memaksimalkan akal kita, dan dalam menghadapi kehidupan juga harus menggunakan akhlak dan perilaku yang punya budi pekerti. Artinya harus sopan dan punya etika. Itu yang jauh lebih penting dalam bermasyarakat. Dalam konteks filsafat manajemen, cara berpikir manusia di dalam menghadapi keadaan itu dibagi menjadi dua. Jadi manajemen ini juga menyederhanakan cara manusia ini dalam menghadapi keadaan di dunia. Ada dua, yang pertama itu optimis dan yang kedua itu adalah pesimis. Saya ingin menjelaskan tentang dua hal ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Yang pertama yaitu cara berpikir optimis. Cara berpikir optimis itu mencoba melihat peluang dari beragam tantangan yang ada. Sementara cara berpikir pesimis melihat kesulitan dari segala peristiwa yang terjadi. Oke, jadi orang-orang optimis ini sering dicap sebagai pemimpi, mimpi di siang bolong dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka harus tahu bahwa yang bermimpi ini tidak punya pijakan kenyataan, selalu dicap begitu. Cuma kita sering lupa bahwa kenyataan yang ada itu diciptakan oleh pikiran-pikiran seorang pemimpi. Orang optimis sering berusaha mengubah kenyataan sesuai dengan pikirannya. Mereka membawa perubahan di muka bumi saat ini. Sehingga sikap optimis itu harus dimiliki oleh semua orang untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi dan cita-citanya. Sementara seorang pesimis, kalau sikap yang kita ambil itu adalah pesimis, cenderung untuk merasa kalah di hadapan segala perubahan dan tantangan yang ada, bahkan belum ada pertandingan pun sudah menjadi untuk kalah dulu. Ada nuansa pasrah dan melepas di dalam sikap hidupnya. Ketegangan antara keduanya, yakni sikap pesimis dan optimis, perlu dicermati secara mendalam sehingga lebih banyak aktivitas yang dikeluarkan oleh kita itu mengarah pada hal-hal yang sifatnya optimis sehingga melahirkan produktivitas dari hari ke hari. Kemudian secara sederhana kesimpulannya, ilmu manajemen ini merupakan sebuah kajian yang bersifat reflektif, kritis, rasional, dan sistematis. Dari penjelasan dan uraian di atas sudah sangat diurai dalam bahasa-bahasa yang sederhana, sehingga cara berpikir yang dilandasi nilai-nilai tadi intinya adalah bagaimana mengelola sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang datang, baik itu di era digitalisasi, di era revolusi industri, maupun di era COVID-19. Karena ini masalah bagaimana mengatur manusia dan mengatur
sistem yang ada. Filsafat manajemen juga perlu belajar dari perkembangan terbaru. Termasuk hari ini kita belajar dengan adanya revolusi industri, kita juga belajar dengan adanya era pandemi saat ini. Ada hal yang harus kita ungkap dan dikembangkan sehingga menjadi satu cara yang menjadi solusi untuk melewati masa-masa saat ini. Dan itu sikap kritis dan reflektif itu menjadi bagian utama dalam penyelesaian kasus. Dan ini hanya dipunyai oleh manajemen. Jadi kalau orang yang punya kemampuan memanage yang baik, dia bisa mengatur. Jadi sudah disampaikan di awal bahwa semakin bertambahnya ilmu, seharusnya semakin bertambah pula perilaku yang baik. Semakin bertambah pula amal yang dibuat, sehingga keteraturan di dunia ini bisa terlaksana, bisa berkelanjutan, sehingga hal yang merugikan itu bisa diminimalisir. Di akhir pembahasan ini saya ingin mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, yaitu menurut Mahatma Gandhi, dunia cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun dunia terlalu kecil untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Semoga kalimat penutup ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua dan bisa menjadi penutup yang bisa menjadikan sikap pribadi kita yang lebih humanis dalam menghadapi era saat ini. Sekian dari saya, semoga bisa ketemu lagi di materi-materi yang akan datang, dan insya Allah kita semua bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.